Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi. Kali ini saya akan mungkin menjawab soal UAS, Filsafat Pendidikan Islam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, juga pengertian filsafat pendidikan Islam. Oke. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, yang pertama, kita bisa memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Memahami filsafat pendidikan Islam akan membantu seseorang memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam perspektif Islam, termasuk tujuan, metode, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pendidikan. Lalu, mengembangkan pemahaman agama yang lebih dalam. Filsafat pendidikan Islam membantu dalam memperdalam pemahaman tentang agama Islam melalui analisis dan refleksi tentang prinsip-prinsip pendidikan yang didasarkan pada ajaran agama. Ketiga, meningkatkan pemahaman tentang tujuan hidup. Studi filsafat pendidikan Islam membantu individu memahami tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam, yaitu untuk beribadah kepada Allah, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Keempat, membentuk pandangan holistik tentang pendidikan. Filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial dalam pendidikan sehingga membentuk pandangan holistik tentang pendidikan yang memperhatikan perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. Selanjutnya, menyediakan panduan untuk mendidik generasi masa depan. Dalam konteks yang terus berkembang dan bervariasi, studi filsafat pendidikan Islam memberikan pedoman tentang cara mendidik generasi masa depan dengan nilai-nilai yang relevan dan bermanfaat. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Melalui filsafat pendidikan Islam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Menyediakan landasan teoritis untuk pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan teoritis yang kuat untuk pengembangan pendidikan Islam secara keseluruhan, termasuk dalam perencanaan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pendidikan. Menghadapi tantangan pendidikan kontemporer melalui studi filsafat pendidikan Islam, kita dapat menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan kontemporer dengan landasan yang kuat, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Menumbuhkan pemikiran kritis dan reflektif. Filsafat pendidikan Islam mendorong pemikiran kritis dan reflektif tentang pendidikan yang membantu kita memahami implikasi dari prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Untuk soal selanjutnya, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksologi. Ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam melibatkan 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi dalam filsafat pendidikan Islam berbicara tentang hakikat dan eksistensi manusia dalam konteks Islam. Membahas masalah keberadaan manusia sebagai hamba Allah, hubungan antara penciptaan dan tujuan hidup manusia, serta konsep ruhaniah dan material dalam perspektif Islam. Epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam membahas sumber pengetahuan, metode, dan proses belajar dalam Islam. Hal ini mencakup konsep wahyu Al-Quran sebagai sumber pengetahuan utama, akal sebagai sarana pemahaman, dan pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan Islam. Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam membahas nilai-nilai dan tujuan pendidikan dalam Islam. Hal ini mencakup nilai-nilai agama, moralitas, keadilan sosial, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan pengembangan kepribadian yang baik dalam pendidikan. Untuk jawaban soal yang ketiga, filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas sesuai dengan konsep Islam.
Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek intelektual dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk kesadaran spiritual dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Beberapa aspek penting dalam filsafat pendidikan Islam yang berkontribusi terhadap pembentukan religiositas adalah pendidikan sebagai ibadah, pendidikan sebagai pengembangan moral dan etika, pembentukan karakter Islami, penguatan identitas keagamaan. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kultus individu dan fanatisme. Dalam kelompok dalam sebuah tatanan sosial, masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Mungkin dalam pandangan saya, sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan mengantisipasi pengkultusan dan fanatisme. Sebagai pendidik, sikap yang perlu diadopsi adalah sikap seimbang, balance, toleran, dan mendidik. Beberapa cara pendidik dapat mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan mengantisipasi pengkultusan dan fanatisme adalah mengajarkan pemahaman yang seimbang, memupuk pemikiran kritis, mengedepankan nilai-nilai universal, menggunakan pendekatan pendidikan yang inklusif. Selanjutnya, jawaban soal nomor 5. Sikap seseorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti kehidupan sosial yang mengabaikan moralitas dan ajaran agama. Dalam menghadapi tantangan zaman, seorang pendidik perlu memiliki sikap yang adaptif, inspiratif, dan penuh tanggung jawab. Beberapa sikap yang dapat diadopsi oleh seorang pendidik adalah memberikan teladan yang baik, mengintegrasikan ajaran agama dalam pembelajaran, membangun hubungan yang kuat dengan peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang relevan dan interaktif. Selanjutnya jawaban soal nomor 6. Islam dalam menghadapi interaksi manusia dengan alam semesta melalui jalur pendidikan. Islam memiliki perspektif yang seimbang dan berimbang dalam menghadapi interaksi manusia dengan alam semesta. Islam mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dan manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah atau pengelola untuk menjaga dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Dalam konteks pendidikan Islam, beberapa prinsip yang relevan adalah pendidikan tentang tanggung jawab lingkungan, memahami keterkaitan antara manusia dan alam semesta, mengembangkan kesadaran sosial dan moral, memanfaatkan alam semesta dengan bijaksana. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.